Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Inilah dikatakan nur cahaya Tuhan. Oleh sebab itu Al-Quran ketika diringkas habis, jatuhnya hanya satu titik di bawah huruf ba. Artinya apa? Manusia harus mengikuti petunjuk cahaya yang isinya ialah sifat Tuhan semua. Artinya apa? Kalau kita memang mengaku Islam, syahadat kita benar, kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berarti kita tidak ada, saudara-saudara. Kalau kita masih ada dan kita bersyahadat, kita belajar menjadi manusia yang mempunyai sifat munafik. Ya, munafik apa? Baik di depan manusia, buruk, jahat, berkhianat di belakang Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika memerlukan Tuhan, kita nurut. Ketika sudah tidak memerlukan, berkhianatlah kita. Betul, seperti itu. Sudah dikatakan syahadat itu yang ada Allah dan Muhammad. Ya, Muhammad itu sifat kebesarannya Allah nyata menjadi insan, dikatakan manusia. Berarti kita di mana? Kita tidak ada ini. Ya. Lalu kenapa kita masih merasa kita yang sholat? Masih kita merasa kita yang zakat? Kenapa kita masih yang merasa kita yang puasa? Tolong diingat, saudara-saudara, bahwa sehebat apapun manusia mempunyai segudang ilmu, sehebat apapun manusia mempunyai titel agama, alim luar biasa, tapi ketika dia masih merasa aku, gugurlah semuanya, tidak ada nilainya. Karena apa? Ingat, saudara-saudara, gerak diam kita karena ada yang keluar masuk dikatakan napas. Betul? Ada kita puasa? Tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Artinya billah. Kita selalu bersama Allah, kita bisa bergerak. Kita selalu bersama Allah, kita bisa berupaya. Disitulah murid dibimbing, murid dididik, murid dibina agar tahu adab kepada Tuhannya. Ya, jangan lupa asal muasal diri.
Kenapa? Karena kalau lupa tidak akan selamat, saudara-saudara. Rusak, hancur, lebur, binasa kita ketika masuk ke dalam alam kubur kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena jasad semasa hidup hanya mengikuti kesenangan nafsu empat, saudara-saudara. Ini yang kita hindari. Di perguruan sudah dikatakan kebahagiaan hakiki ialah ketika kita merasakan kenikmatan bersama Allah melalui Rasulullah. Rasul dikatakan utusan nyata ke dalam diri kita, itu yang namanya rasa. Rasa nyata menjadi ruh. Disitulah jalan kita menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hakikat Rasul yang ada di dalam diri, itulah yang dikatakan Muhammad hakiki. Ya, sudah diajarkan di perguruan. Tuhan tidak usah dicari. Tuhan itu laisa, mustahil bertemu Tuhan tanpa Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri kepada hamba-hamba yang dicintainya. Itulah yang dikatakan para wali-wali Allah. Kalau belum dicintai mustahil Tuhan dikenal. Kalau ada yang mengenal saya ikut berguru. Betul, saudara-saudara. Tuhan sudah mengatakan, sudah nyata sifatku di dalam dirimu. Kenali sifatku, maka engkau akan mengenalku. Seperti kayu ulin yang berdiri tegak masih hidup, lalu dibentuk menjadi meja. Kalau sudah berbentuk meja seperti ini, ulinnya pasti tidak tersebut. Ya, karena sudah menjadi meja ini hakikatnya ya dari kayu ulin, betul. Itu maksud saya. Tidak usah dicari Tuhan itu. Sifatnya sudah nyata di dalam diri kita. Itulah yang menjadi rahasia yang ditanggung umat manusia hingga akhir zaman. Amanah yang harus diemban, dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengkhianati amanah Tuhan. Ya toh? Perguruan di sini kan tujuannya untuk mendidik umat supaya baik. Pertama, baik apa? Baik akhlaknya. Baik apanya? Baik budi pekertinya. Mengikuti siapa? Mengikuti suri tauladan perguruan kita. Siapa dia? Junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Murid wajib belajar jujur. Murid harus belajar, setelah jujur harus belajar supaya dapat dipercaya Tuhan. Ya kan? Setelah bisa dipercaya, maka Allah berikan amanah untuk menyampaikan amanah ketuhanan dengan cerdas dan bijaksana. Artinya apa? Sifat-sifat Rasul ini cerminan daripada sifat-sifat ketuhanan. Karena ingat, Nur Muhammad timbulnya dari Nur Allah. Kan seperti itu. Jadi murid harus belajar jujur kepada dirinya sendiri. Ya, tidak usah membohongi seorang mursyid, tidak usah membohongi seorang pembimbing rohani. Jangan membohongi gurunya, ya.
Kenapa? Karena yang rugi siapa? Yang rugi ya si salik itu sendiri, murid itu sendiri. Karena dengan membohongi gurunya, membohongi mursyidnya, membohongi guru rohaninya, dia merugikan amal ibadahnya sendiri. Ya, seorang guru itu, seorang pembimbing atau mursyid, ketika dibohongi murid-muridnya, salik-saliknya. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.